قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala binikmatillahi wa innas salihat, sebab dengan nikmat Allah sempurna amalan saleh. Hadirin barakallahu fikum. Kita melanjutkan pelajaran dari kitab Al-Manhaj As-Salafi. Ta'ribuhu wa simatuhu wa da'watuhu al-islahiyyah. Masih dalam pembahasan usul salaf tentang kewajiban untuk mendengar dan mentaati pemerintah. Qala al-muallif hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Qala al-Hasan al-Basri, berkata al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wallahi, demi Allah, la yastaqimu ad-din illa biwulatil amr wa injaru. Tidaklah istiqamah agama kecuali dengan adanya pemerintah, wa in jaru wa zalamu, walaupun mereka zalim. Wallahi, demi Allah, lima yuslihu Allah bihim akthara mimma yufsidun, karena Allah memperbaiki dengan sebab mereka itu lebih banyak dari apa yang mereka rusak. Ikhwan fillah, barakallahu fikum. Ini ucapan al-Imam Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri, barakallahu fikum, sangat penting untuk dipahami bahwa urusan agama tidak akan bisa istiqamah tegak kecuali dengan adanya pemerintah, karena dengan pemerintahlah urusan-urusan agama bisa teratur, karena mereka akan mengaturnya walaupun mereka zalim. Keberadaan pemerintah dengan sebab mereka itu lebih baik Allah memperbaiki keadaan itu lebih banyak dibanding kerusakan yang mereka perbuat. Kerusakan yang mereka perbuat itu paling beberapa bentuk kedoliman. Barakallahu fikum. Yang kedoliman itu juga, kalaupun ada, itu tidak semua masyarakat mungkin akan terkena. Tapi kalau tidak ada pemerintah, semua orang akan berbuat kedoliman.
pengerusakan. Kenapa? Karena sudah tidak ada yang mengatur, tidak ada lagi yang mencegah. Semua akan berbuat sekehendak mereka. Ya, barakallahu fikum. Wa qala Ibnu Rajab, dan berkata Al-Imam Ibnu Rajab, as-sam'u wa ta'atu liwulatil umur, liwulati umuril muslimina, bahwa mendengar dan mentaati pemerintah kaum muslimin, fiha sa'adatu dunia, padanya kebahagiaan dunia, wadiha, dan dengan pemerintah, tantadir masalihul ibadi fi ma'ayishihim, akan teratur kemaslahatan manusia dan kehidupan mereka. Wabiha yasta'inuna ila idhari dinihim wa ta'ati rabbihim, dengan adanya pemerintah mereka meminta bantuan untuk menegakkan agama dan mentaati Rabb mereka. Dengan adanya pemerintah, urusan kebaikan, kemaslahatan manusia akan teratur. Dengan adanya pemerintah, orang bisa menampakkan agama dan ketaatan kepada Allah, dan bisa menjadi kuat dengan itu. Yasta'inun artinya pemerintah bisa diminta pengamanan, pengaturan, bantuan, ya, untuk menegakkan agama. Coba kalau misalnya tidak ada pemerintah, semua kelompok-kelompok bisa saja mereka saling menghalangi, saling mencegah, saling mendolimi. Barakallahu bikum. Bisa saja kelompok-kelompok sesat yang kuat akan membubarkan sekolah-sekolah, masjid-masjid Ahlus Sunnah, ya, dakwah ila sunnah mungkin akan dihalangi mereka. Tapi dengan adanya pemerintah, mereka tidak bisa seenaknya. Ada pemerintah yang mengatur, ada pemerintah yang menjaga. Begitulah kewajiban untuk mendengar dan mentaati pemerintah adalah perkara darurat di dalam kehidupan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ada pemerintah saja terkadang kelompok demi kelompok saling, ya, mendolimi. Masjid-masjid mereka rampas, pengajian mereka bubarkan, pesantren mereka, ya, bubarkan, dan seterusnya. Ada pemerintah saja terkadang terjadi begitu di masyarakat. Bagaimana kalau tidak ada pemerintah? Mungkin terjadi pembunuhan, peperangan di kalangan kaum muslimin, ya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wal khuruju an ta'ati waliyil amr, keluar dari ketaatan terhadap pemerintah, wa taqaddumu alaihi bi ghazwin aw ghairihi, mendahului mereka dalam peperangan atau selainnya. Kan? Mendahului mereka artinya melakukan jihad ataukah haji atau selainnya, ya, tanpa memenuhi aturan pemerintah. Ini maksiatun wa masyaqqatun lillahi wa rasulih. Maksiat
dan penentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Wa mukhalafatu lima alaihi ahlus sunnati wal jama'ati salafis salih, dan menyelisihi apa-apa yang di atasnya ahlus sunnah wal jamaah as-salafus salih. Karena yang namanya jihad itu misalnya itu harus di bawah komando pemerintah. Tidak boleh masyarakat mengkomando sendiri jihad. Tidak boleh kelompok-kelompok tertentu menggerakkan kaum muslimin untuk berjihad. Dia adalah hak pemerintah. Pemerintahlah yang meminta kaum muslimin untuk keluar berjihad. Faidastunfirtum fanfiru. Kalau kalian diminta untuk keluar berjihad, maka keluarlah kalian. Ini yang meminta adalah pemerintah. Tidak boleh kelompok-kelompok yang meminta. Ya. Jihad itu mewaraihim dari belakang pemerintah. Wallahu a'lamu bissawab. Wal wajibu, maka yang wajib, as-sabru ala jawrihim, bersabar di atas kezaliman mereka. Ada poin-poin di bawah, guys. Di bawah, insyaallah nanti kita baca matannya dulu. Wal wajibu as-sabru ala jawrihim, maka yang wajib adalah bersabar atas kezaliman mereka. Bersabar atas kezaliman mereka. Terkadang ada oknum tertentu dari pemerintah yang zalim. Maka bersabar atas kezaliman mereka. Terus apakah dibiarkan saja? Tidak dinasihati, tidak diingatkan. Maka barakallahu fikum, caranya, kalau yang melakukan kezaliman itu adalah oknum, terkadang itu oknum ya, bukan kebijakan pemerintah, tapi oknum orang-orang, maka laporkan dia ke atasannya. Biar atasannya yang menangani. Begitu terus ke atas. Dan pemerintah sudah membuat kebijakan ketika ada pelanggaran hukum, maka ada nomor-nomor tentu yang bisa dihubungi. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Qala Ibn Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, as-sabru ala jawril a'immah, bersabar di atas kezaliman pemerintah, aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah, adalah asal dari usul ahli sunnah wal jamaah. Artinya perhatikan, kalau berbicara usul, dikatakan oleh para ulama, seseorang bisa keluar dari garis ahlus sunnah wal jamaah kalau ada satu saja dari asal dari usul ahli sunnah wal jamaah itu dilanggar. Contoh ketika ada seseorang yang mereka melakukan perlawanan terhadap pemerintah, celaan terhadap pemerintah, bahkan mungkin dia keluar melakukan pemberontakan, maka dia telah keluar dari aslun min usuli ahli sunnah wal jamaah, dan mengeluarkan dia dari ahli sunnah wal jamaah.
mengeluarkan dia dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun, perhatikan, walaupun ya dalam pembahasan mereka ya masalah akidah, masalah yang lainnya, mereka kajiannya kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi satu saja dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, aslun min usuli Ahli Sunnah wal Jamaah, dilanggar, maka dia bisa keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Wahada haqqun, dan ini adalah hak. Lianna al-amra bis sabar ala jawril a'immati wa dhulmihim, karena bersabar di atas kedoliman pemerintah, yajlibu minal masalih, ini menarik banyak kemaslahatan, ya, wa yadra'u minal mafasidi, dan mencegah kerusakan-kerusakan, ma yakunu bihi salahul ibadi wal bilad, yang dengannya bersabar atas kedoliman pemerintah itu mengadakan kemaslahatan manusia dan negeri. Ini bersabar di atas kedoliman pemerintah. Satu hal yang penting yang banyak orang lakukan sekarang, semoga Allah menjaga kita dari perilaku seperti ini. Itu yang saya katakan tadi, ada oknum, ada orang dari pemerintahan yang dia melanggar aturan. Dia melanggar aturan. Terjadi misalnya di masyarakat perkara tersebut. Ada oknum ya pemerintah, baik sipil maupun militer, TNI, Polri, misalnya melakukan kesalahan, kezaliman di masyarakat sekarang, itu di kamera, direkam, di video, ya, di video, direkam. Yang saya katakan tadi, kalau ada dari tubuh pemerintah melakukan kezaliman, mau dirubah, maka laporkan dia ke atasannya. Laporkan dia ke atasannya. Atasannya inilah yang akan mengatur bawahannya. Bawalah rekaman itu ke atasannya sebagai bukti. Ini Pak, buktinya. Nah, jangan disebarluaskan, jangan diviralkan. Ya, ini yang banyak orang sekarang lakukan. Kesalahan oknum, kemudian direkam, diviralkan. Maka yang orang hinakan bukan cuma sekedar pelakunya, tapi orang akan mengatakan, coba lihat itu pemerintah, coba lihat itu Polri, coba lihat itu TNI. Yang dijelekkan adalah pemerintah, yang dihinakan dan direndahkan pemerintah secara umum. Ini salah. Jadi jangan sekali melakukan tindakan seperti itu. Waliyadzubillah. Direkam dari jauh, direkam dari dalam mobil, direkam atau lewat ada tertangkap CCTV. Kemudian apa, disebarluaskan. Ini sama saja dengan menyebarkan aib pemerintah. Walaupun menyatakan ini oknum, sekali lagi ini walaupun dikatakan oknum, tapi itu membawa dana pemerintah.
laporkan ke atasan, ya, laporkan ke komandannya. Nah Pak, ini anak buahnya tadi seperti ini Pak, ini gambarnya, ini videonya kami serahkan ke Bapak. Bapak saja yang menasihati kalau ini pelanggaran hukum. Ini namanya memberikan nasihat ke pemerintah secara tertutup. Secara tertutup. Apalagi kalau misalnya pemerintah di tempat umum, di depan instansi pemerintah, ada nomor-nomor pengaduan, ya, ada nomor-nomor pengaduan. Terjadi pelanggaran begini, nomor ini, pelanggaran begini, nomor ini. Coba hubungi nomor ini kalau terjadi masalah di masyarakat. Masya Allah, tertutup, tertutup. Dan pemerintah membutuhkan itu. Pemerintah membutuhkan itu. Supaya pemerintah memperbaiki apa yang salah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan memviralkan, jangan disebar di medsos. Ini sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Kaum Khawarij mencela pemerintah di depan umum, melakukan demonstrasi di depan umum. Ini sama, bahkan ini lebih parah, karena mungkin seluruh dunia orang bisa tahu, seluruh dunia orang bisa lihat, bisa dengar. Barakallahu fikum. Ya, jangan kita melakukan tindakan-tindakan sadar atau tidak, itu sudah tindakan Khawarij atau bughat. Apa bedanya Khawarij dengan bughat? Yakub, apa tuh? Tuh, apa bedanya? Saya tanya tadi, apa bedanya? Aduh. Apa bedanya Khawarij dengan bughat? Sama-sama pemberontak, ya. Sama-sama pemberontak, tapi ada bedanya. Apa bedanya, Ahmad? Dengan pertanyaannya saja kan belum tentu paham, apalagi kalau udah tidur. Maghrib aja tidur, gimana kalau subuh? Kalau Khawarij sama-sama pemberontak, sama-sama melawan pemerintah. Tapi kalau Khawarij itu punya takwilan terhadap ayat-ayat Al-Quran maupun Sunnah. Dia mendasari perbuatannya ini dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, tapi penakwilannya batil. Dengan pemahaman salah, batil. Kalau bughat, enggak, pokoknya melawan pemerintah, pokoknya melakukan perlawanan dan pemberontakan. Itu bughat namanya. Ya, seperti misalnya di Papua sana ada OPM, ini bughat, pemberontak. Ya, barakallahu fikum. Atau apa, GAP. Saya tidak tahu mereka punya takwilan atau tidak. Kalau punya takwilan dari ayat atau hadis, maka mereka Khawarij. Kalau tidak, mereka pokoknya mau melepaskan diri dari NKRI, berarti bughat. Gitu ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wan nasiha li waliyil amr min ahammi umuriddin, dan menasihati pemerintah menyampaikan aspirasi keadilan, kebaikan kepada pemerintah, termasuk urusan agama yang terpenting. Kama ja'a min Tamimid Dari, sebagaimana datang hadis dari Tamim Ad-Dari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi
sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Qulna, kami bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan orang-orang awamnya mereka. Ini masyarakat rakyat. Wa qad jaa'a fil hadits, dan telah ada di dalam hadis, salatul la yaghillu alaihim qalbu muslimin, ikhlasul amali lillah, wa munasahatu a'immatil muslimin, wa luzumu jama'atihim, fa inna ad-da'wata tahitu min waraihim. 3 hal yang tidak mungkin ada di dalam hati seorang muslim, dan hilang, tidak mungkin hilang. Pertama, mengikhlaskan amalan karena Allah, menasihati pemerintah kaum muslimin, senantiasa bersama dengan jamaah kaum muslimin, karena sesungguhnya doa itu meliputi dari arah belakang mereka. Barakallahu bikum. Yang dimaksud di sini, makna hadis, anna hadhihi thalatha, makna hadis bahwa 3 hal ini, mengikhlaskan amalan karena Allah, menasihati kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, senantiasa bersama dengan mereka, adalah manfa'alaha, siapa yang melakukan 3 hal tersebut, senantiasa ikhlasul amalillah, senantiasa menasihati pemerintah, bersama dengan pemerintah, mendoakan kebaikan mereka. Siapa yang melakukan itu, falaisa fi qalbi ghillun wala ghishun wala haqad, maka tidak ada di dalam hatinya tipu daya, tidak ada dendam, sakit hati, tidak ada. Barakallahu fikum. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Jadi mentaati pemerintah ini perkara darurat dalam agama, tidak boleh disepelekan, tidak boleh disepelekan. Qala Abu Nu'aim al-Asbahani, man nasahal wulata wal umara'a ihtada, siapa yang memberikan nasihat kepada pemerintah, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Wa man ghasyahum wa ghawa wa'tada, dan siapa yang menipu mereka, ini tidak taat kepada mereka, maka dia telah melakukan kezaliman dan melampaui batas. Barakallahu fikum. Wa inna asasal jamaah, dan sungguh pondasi al-jamaah, wa ikhtilafal qulub, dan kelembutan hati,
wa at-tabitu amama irhabil fitan. Pondasi untuk kokoh di depan fitnah-fitnah pemberontakan. Fitnah pemberontakan buat tauhidu, yaitu at-tauhid. Di sini disebutkan irhabul fitan. Jadi bentuk-bentuk pemberontakan itu banyak. Ada yang melakukan pemberontakan terang-terangan mengangkat senjata, melakukan perlawanan pertumpahan darah dengan pemerintah. Ada yang menggunakan pena, pulpen, menulis celaan-celaan, hinaan-hinaan, kekurangan-kekurangan pemerintah di media-media sosial, menulis di koran-koran, menulis buku-buku, jurnal-jurnal, dibaca semua orang. Ada yang menggunakan lidahnya jadi komentator, ya, jadi komentator dalam urusan politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya, menghina, merendahkan, mencela pemerintah di ruangan-ruangan publik, lewat seminar-seminar, pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi terbuka, di podium-podium, di mimbar-mimbar masjid, di meja-meja pendidikan, celaan-celaan terhadap pemerintah. Ini namanya khawarij qadiyah. Khawarij qadiyah. Justru mereka ini yang lebih berbahaya, karena dengan pemikiran mereka, ya, yang jahat itu menimbulkan kejahatan di masyarakat, kebencian terhadap pemerintah. Barakallahu fikum. Menasihati pemerintah itu datang ke pemerintah secara tertutup, menasihati pemerintah secara tertutup. Kalau pemerintah menerima nasihat itu, itulah yang diharapkan. Kalau tidak, faqad adaitum haqqakum, maka kalian telah menunaikan kewajiban kalian memberikan nasihat. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Barakallahu fikum. Ya, termasuk itu tadi, menyebarkan foto-foto, gambar-gambar, video, rekaman, CCTV atau yang lainnya. Nah, kejahatan yang dilakukan, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum dari pemerintah disebarkan secara luas. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh, karena orang akan mau menilai jelek. Barakallahu fikum. Nas'alullah as-salamata. Jadi caranya apa tadi? Kalau punya bukti, ya, foto atau gambar video kelakuan jahat dari oknum pemerintah, gimana caranya? Laporkan ke mana? Atasannya. Jangan terbuka. Datang ke kantor. Ada yang melakukan misalnya oknum kepolisian, datang ke kantor polisi, menghadap ke komandannya, sampaikan, ini Pak,
Nah, ya, ini ada kejadian di kampung kami tadi. Nah, ya, ini ada seperti ini buktinya, Pak. Cuma kami laporkan ini, terserah Bapak bagaimana menindaklanjutinya. Sudah selesai. Ya, disinilah. Ketika misalnya ini, ketika pemerintah, komandannya tidak terima, tersinggung, ini rakyat berani laporkan anggota saya. Ini tuh rakyat masyarakat biasa berani-beraninya mau merekam, melaporkan, kemudian dia menindak rakyatnya, dia zalim terhadap rakyat. Inilah yang disebutkan oleh para ulama dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad 'inda Allah kalimatu 'adlin 'inda sultanin jair. Seutama-utama jihad di sisi Allah, ya, adalah menyampaikan kalimat keadilan di depan pemimpin yang zalim. Karena ada dua kemungkinan. Menyampaikan aspirasi, melaporkan keadilan di depan pemerintah secara tertutup, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, nasihat itu diterima. Kalau nasihat itu diterima, betapa besar pengaruhnya kebaikan terhadap negara. Coba lihat betapa besar kebaikannya. Kalau ustadz ceramah sampai berbusa-busa mulutnya di atas mimbar, di atas podium, maling tetap maling, pencuri tetap pencuri, pemabuk tetap pemabuk, penjudi tetap menjudi. Tapi kalau pemerintah punya kekuatan, dia tidak pintar bicara. Cuma bawa apa? Cuma bawa baju dinas. Cuma lewat saja, dari kejauhan saja sudah terdengar sirene, bunyi mobil polisi, mereka sudah berhamburan, berlarian. Ya. Baru dari kedengaran dari jauh suara mobil polisi, sudah berhamburan itu pemain judi, berhamburan itu melarikan diri semuanya. Belum lagi kalau mereka bawa senjata, berhenti semuanya. Satu ya. Yang kedua, kalau pemerintahnya tidak terima, akhirnya dia mau berbuat zalim. Kedoliman dia cuma hanya kepada yang melapor itu tadi. Cuma yang melapor itu tadi yang bisa mendapatkan akibat perbuatannya. Tidak merata ke masyarakat. Tidak semua masyarakat akan ditindak. Beda kalau secara terbuka, demonstratif, melakukan pemberontakan, melakukan penghinaan, semuanya bisa kena. Makanya seutama-utama jihad, menyampaikan kalimat keadilan di depan pemerintah yang zalim. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah memegang teguh prinsip ini, dan itu adalah bentuk kecerdasan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan nas itu adalah kecerdasan. Kita dibimbing untuk jadi orang cerdas. Cerdas dalam berpikir, cerdas dalam bertindak. Resiko-resikonya itu dipikirkan. Maslahah dan mafsadahnya itu dipikirkan. Barakallahu fikum. Ya, Allahu a'lam. Wa bina'an ala hadzal asal, maka dengan membangun di atas usul ini, bahwa dasar berjamaah ta'liful qulub,
Ats-tsabit ala irhabil fitan. Apa tadi? Apa dasarnya? Ada apa pijakannya? Hah? Apa? Kalimat terakhir. Apa? At-tauhid. Apa? Apa? At-tauhid, tauhid. Maka dengan membangun di atas usul ini, kewajiban untuk mendengar dan mentaati pemerintah, la yarawna Ahlussunnah wal Jamaah la yarawna al-jihada illa ma'al imam. Tidak mereka memandang adanya jihad atau keluar berjihad kecuali bersama dengan pemerintah, wa bi'idnihi, dan dengan izin pemerintah. Harus seizin pemerintah. Harus seizin pemerintah. Barakallahu fikum. Bersama pemerintah. Jadi orang tidak boleh keluar negeri sana. Mau pergi ke Palestina, katanya untuk berjihad. Mau keluar ke Syria, katanya untuk berjihad. Mau keluar ke Filipina, bergabung dengan Abu Sayyaf, mau memerangi pemerintah, katanya jihad. Tidak boleh, kecuali dengan izin siapa? Pemerintah. Kecuali dengan izin pemerintah. Barakallahu fikum. Ya, berada di luar negeri sana, berada di luar negeri sana, di Yaman, ataukah mungkin di Mesir, atau di Sudan. Sekarang di Sudan lagi berkecamuk. Pemerintah kita meminta warga negara Indonesia seluruhnya untuk keluar dari negeri tersebut, untuk kembali ke Indonesia. Pemerintah Indonesia memfasilitasi, ya, untuk apa? Eksodus, meninggalkan negeri tersebut untuk dikembalikan ke Indonesia ini. Barakallahu fikum. Wajib atau tidak ditaati pemerintah? Nah itu, kembali. Kamu pemerintah dalam keadaan mampu untuk keluar dari situ dan tidak dalam keadaan terjepit berada dalam area peperangan. Ya. Barakallahu fikum. Misalnya Yaman. Yaman itu ada daerah, memang daerah konflik. Orang tidak bisa keluar dari sana. Kaum bisa sangat mencekam. Misalnya daerah Yaman Selatan dikuasai oleh Houthi. Ya. Kemudian di sana umat Islam diperangi. Dan kaum muslimin membutuhkan bantuan, maka jihadnya membela diri, membela Islam dan kaum muslimin. Maka keluar juga tidak bisa. Beda kalau misalnya di daerah-daerah aman, misalnya Yaman Utara. Kenapa? Di sana aman dari Houthi. Ketika pemerintah meminta mereka keluar, maka taati pemerintah, keluar. Ya barakallahu fikum. Dan dalam kondisi-kondisi seperti ini,
ya, kondisi-kondisi seperti ini, kejadian-kejadian seperti ini, disitulah sangat bentuknya kita keluar membutuhkan bimbingan ulama. Disitulah kita sangat membutuhkan bimbingan ulama. Itu tadi yang saya sebutkan secara umum, secara global. Tapi ketika sudah dirinci keadaan-keadaan tertentu, kita membutuhkan bimbingan ulama. Ya, barakallahu fikum. Apakah kondisi seperti ini, tindakannya bagaimana? Bagaimana kondisi seperti itu, tindakannya bagaimana? Ini kita sangat membutuhkan bimbingan ulama. Barakallahu fikum. Karena jihad itu ada jihad hujum, memang umat Islam yang menyerang, dan ada jihad difa, membela diri. Membela diri. Wallahu a'lamu bis-shawab. Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat.